Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing lagi kegiatan saya kali ini ya, biar teman-teman ya, jaga warung sembako. Dan kali ini lagi aktivitas di rumah ya teman-teman. Dan beginilah keseharian saya, kalau nggak ke warung ya di warung teman-teman ya, seperti itu ya. Alhamdulillah kita nikmati saja usaha kecil-kecilan di rumah ini ya teman-teman. Meskipun ya tidak banyak barangnya, tapi alhamdulillah ya selalu ada aja yang beli. Dan seperti itulah teman-teman, usaha kecil-kecilan di rumah itu kita nikmati saja prosesnya ya. Dan yang penting kita masih semangat buka usahanya, yang penting masih ada barang untuk dijual, dan yang paling penting ada juga yang membelinya ya teman-teman. Video kali ini saya mau sharing keseharian saya di rumah. Ada yang penasaran ya, katanya Teteh apa ada yang membantu di rumah kok setiap hari di warung sembako gitu, berangkat pagi jam 5 atau setengah 6 tuh udah di warung, kapan masaknya, kapan nyucinya gitu ya teman-teman. Ada yang bertanya seperti itu, apakah ada yang membantu juga pekerjaan rumah tangganya di rumah gitu katanya ya. Nah ini saya menjawab di sini dengan video saja ya, biar teman-teman pun semangat dalam menjalani usaha sembako. Saya tuh di rumah tidak ada yang membantu pekerjaan rumah tangga saya ya. Semuanya pekerjaan saya borong sendiri ya teman-teman. Saya tuh merangkap pekerjaan saya menjadi bos, menjadi sekretaris, menjadi bendahara, menjadi karyawan juga ya. Semuanya tuh dalam satu lingkup itu saya yang kerjakan ya teman-teman. Tapi dibantu juga sama anak-anak dan Pak suami ya. Tapi kalau untuk soal pekerjaan rumah tangga, saya tuh semuanya dikerjakan sendiri kecuali menggosok ataupun menyetrika pakaian ya teman-teman, seperti itu. Nah seperti teman-teman lihat tadi tuh anak saya dan Pak suami kadang-kadang suka mengantarkan ke laundry gitu ya untuk menyetrika saja teman-teman. Kalau mencucinya saya kerjakan sendiri gitu, tapi untuk menyetrika tuh saya nggak kuat, ngantuk bawaannya ya teman-teman. Jadi memilih untuk di laundry setrikaannya saja teman-teman ya. Jadi seperti itu, jadi memudahkan pekerjaan saya, dan saya pun jadi lebih semangat dalam menjalankan usaha saya ya. Tidak memikirkan setrikaan yang menumpuk ya teman-teman. Tapi kalau lagi mau saya setrika sendiri juga teman-teman ya. Tapi pilih-pilih yang mana yang paling cepat kerjaannya gitu teman-teman ya. Karena namanya menggosok itu, menyetrika menurut saya itu melelahkan sekali ya teman-teman. Jadi kita bagi-bagi rezeki aja gitu ya. Kita juga sering dibelanjain sama yang punya laundry, jadi gantian. Saya pun memudahkan ataupun memberikan rezeki juga ya melalui pekerjaan menyetrika tersebut teman-teman ya. Karena namanya manusia itu kan saling membantu, saling memberi, seperti itu ya. Kalau kita biasa dibelanjain sama orang tersebut, kita minimal membantu juga dalam pekerjaannya ataupun membantu juga dalam usahanya ya. Misalnya ada orang jualan cilok, kita beli juga ciloknya. Ada orang jualan buah, kita beli juga buahnya gitu ya. Mereka kan sama-sama jadi langganan saya juga gitu ya. Jadi kita saling gantian ya. Kita beli barangnya juga yang mereka jual gitu teman-teman. Dan ini menjadi salah satu trik juga untuk kita sebagai pemilik warung sembako untuk menggait pelanggan kita tetap setia berbelanja di kita ya. Mungkin ya tukang laundry memerlukan pewangi, sabun, plastik gitu ya. Bisa juga membeli ke warung kita ya teman-teman, seperti itu. Ataupun penjual-penjual lain juga membeli barang-barang ke kita. Buntelan teman-teman nih. Ya Allah, laundryan ya. Ini lumayan berat. Ini berapa kilo ya? 11,2, 45.000. Ini hanya gosok doang ya teman-teman. Di sini setrika doang hanya 4.000 per kilonya ya. Kalau cuci setrika 6.000, kalau cuci lipat aja 5.000 gitu ya. Untuk bed cover, selimut 8.000, dan spray 7.000 ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang masih penasaran kapan Teteh masaknya katanya gitu ya, apakah sebelum ke warung atau
beli atau bagaimana gitu ya. Saya jawab di sini juga teman-teman. Saya tuh berangkat dari rumah kadang-kadang ya buka warung jam 5 pagi, kadang setengah 6 gitu ya. Pokoknya setelah selesai salat subuh gitu ya, saya berangkat ke warung ya teman-teman. Dan ke warung tuh kadang nanti saya masaknya itu pulang dari warung ya. Kan nanti jam 6 atau jam setengah 7 tuh anak-anak ke warung ya, jaga warung. Jadi saya tuh gantian pulang untuk masak dan juga buka warung yang di rumah. Jadi kegiatan saya tuh seperti itu ya, pulang dari warung, jaga warung lagi di rumah sambil mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga teman-teman ya. Dan alhamdulillah kita nikmati saja, yang penting kita sehat ya. Kalau dibilang capek ya memang capek ya teman-teman, semua pekerjaan tuh tidak ada yang mudah, tidak ada yang enak, semua tuh capek. Tapi kalau kita udah senang, udah bahagia, udah menikmati ya proses seperti itu, usaha kita di rumah ya tidak apa-apa ya, tidak jadi masalah dan tidak menjadi beban ya. Kita nikmati saja setiap hari, seperti itu kegiatan saya teman-teman. Jaga warung sembako di rumah pun sama menyenangkan ya teman-teman. Kita bisa sambil mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Kita mendapatkan dua keuntungan ya. Yang pertama mungkin saya bisa selesai masak lebih cepat ya, karena kan kita di rumah gitu ya teman-teman. Jadi nanti anak-anak lapar sudah matang masakan, tinggal mereka makan ataupun sekedar sarapan, makan gorengan atau apa ya teman-teman, seperti itu. Dan yang keduanya keuntungannya lagi, saya selesai masak sambil dapat uang juga di rumah ya, meskipun tidak banyak banget ya, tapi alhamdulillah ya teman-teman, cukuplah untuk keseharian di rumah. Dan ya kita nikmati saja ya teman-teman, jaga warung ataupun buka usaha di rumah itu seperti itu ya. Kadang-kadang kita lagi ngiris bawang, ada yang beli dulu gitu, masako 500 rupiah gitu ya. Kadang-kadang kita ada yang beli juga, hanya membeli telur 1 butir gitu ya. Ya seperti itu teman-teman ya, namanya di warung sembako itu tidak pasti orang berbelanja selalu banyak ya. Kadang kita juga lagi asik-asik di dapur nih, ada yang manggilin, teteh lama banget lagi ngapain katanya. Nggak tahu kita lagi belepotan keringet ya di dapur ngurusin goreng tempe misalnya ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, usaha di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sambil jaga warung tuh seperti itu ya. Kalau sendirian tuh memang agak repot ya, tapi ya udah kita nikmati saja, sudah terbiasa seperti itu ya teman-teman. Dan kita nikmati saja, dan semuanya itu pasti bakalan ada hasilnya kok ya teman-teman. Nah ini semoga menjadi motivasi untuk para ibu-ibu yang sesama pemilik warung sembako yang semua mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendirian ya. Insya Allah kita kuat kok ya, semangat pokoknya ya. Yang penting kita ikhlas dan kita semangat terus dalam usaha, dalam menjalani kegiatan sehari-hari di rumah ataupun di warung sembako teman-teman. Karena kita jalani dengan serius, dengan ikhlas, dengan tulus, itu semua pekerjaan akan terasa ringan, akan terasa lebih menyenangkan gitu teman-teman. Jangan dijadikan beban ya, bawa happy aja, bawa enjoy ya. Kadang-kadang saya pun masih berantakan nih, belum cuci piring ya, nanti aja deh, nunggu santai, nunggu saya moodnya keluar gitu baru cuci piring ya gitu. Kita nongkrong-nongkrong aja di warung sembako. Alhamdulillah jika ada yang beli ya teman-teman. Nanti setelah datang moodnya kembali, kita beresin lagi pekerjaan rumah tangga kita. Jangan terlalu ngoyo dalam mengerjakan semua pekerjaan ya, bawa santai, bawa happy aja teman-teman, biar kita pun nggak terlalu kelelahan dalam menjalani aktivitas kita setiap hari yang selalu itu saja yang dikerjakan. Usaha warung sembako di rumah itu sebenarnya menyenangkan sekali ya teman-teman. Kita bisa banyak berkumpul ataupun berjumpa dengan keluarga kita gitu ya, sering ketemu dengan anak kita, sering ketemu dengan suami kita gitu ya, dan kita pun juga bisa dapat penghasilan di rumah meskipun tidak banyak banget ya, tapi alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini saya ketemu lagi pelanggan saya yang super cantik ya teman-teman, ini lucu banget emponya nih. Diajak selfie mau aja ya. Kok saya videokan dia mau teman-teman, alhamdulillah ya. Ada juga yang memang orang berbelanja tidak mau divideokan, tapi kalau empo ini saya ajak videokan, boleh teh, boleh gitu ya. Jadi saya semangat deh untuk membuat video juga teman-teman ya. Dan mungkin nanti dia nonton juga nih videonya. Dan teman-teman, pokoknya usaha sembako itu di rumah tuh banyak yang membuat kita happy sebenarnya ya. Kita bisa selalu berinteraksi dengan tetangga yang dekat ataupun yang jauh gitu ya. Dan kita pun bisa selalu memberikan pelayanan ya terbaik kepada pelanggan ataupun tetangga gitu ya. Mereka tuh pasti udah tahu ya karakter warung kita itu seperti apa. Misalnya kita pun lagi di belakang, mereka ngerti ya si teteh lagi di belakang nih, dia tungguin dulu ya teman-teman, seperti itu. Dan
Kadang kan ada orang yang baru ke warung terus nyari orangnya kok nggak keluar-keluar, mereka tuh agak sedikit marah. Tapi kalau tetangga deket tuh udah ngerti ya. Pastinya saya lagi sibuk di belakang gitu teman-teman. Dan sebenarnya banyak banget keuntungan usaha warung sembako di rumah itu. Selain kita tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga gitu, ataupun bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari yang sering diperlukan tetangga terdekat gitu ya teman-teman. Jadi mereka itu tidak usah jauh-jauh mencari kebutuhan hariannya ya, karena sudah tersedia di warung kita. Ya mungkin sedikit membantu ya kepada mereka yang memang membutuhkan barang-barang tersebut gitu teman-teman. Dan keuntungannya untuk buka usaha sembako di rumah itu banyak sekali sebenarnya ya teman-teman. Sudah saya sharing juga di beberapa video saya yang lalu ya, silahkan di searching aja ya. Nah untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.